Ke informasi selanjutnya, pemirsa nekat menyeberang saat arus banjir deras. Seorang warga di Lumajang, Jawa Timur nyaris terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru. Banjir menerjang setelah wilayah puncak gunung diguyur hujan deras. Seorang warga nyaris terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru saat nekat menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo di Desa Jogosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang Minggu petang. Korban selamat setelah dibantu sejumlah relawan. Banjir lahar hujan terjadi usai wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 2 jam. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Petugas juga melarang masyarakat melakukan aktivitas di radius 13 km sepanjang jalur aliran lahar Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ribuan rumah dan belasan ribu hektar lahan sawah yang tersebar di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam imbas luapan anak sungai Bengawan Solo. Coba banjir ini. Tercatat sebanyak 1.840 rumah warga di 27 desa yang ada di 5 kecamatan kini terendam banjir. BPBD Lamongan mencatat dampak kerugian yang ditimbulkan mencapai 4 miliar rupiah. Akibat banjir, pemirsa, sejumlah fasilitas umum terendam, termasuk jalan yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kini warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Ada sekitar 27 desa yang ada di 5 kecamatan. Kemudian rumah sekitar 1.840-an rumah yang terendam di wilayah Benganjur. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Warga Kuedari Jaksa, Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang terbawa banjir. Aliran sungai yang mengalir deras membawa material kayu hingga sampah rumah tangga. Warga Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang melewati jembatan. Teriakan kepanikan terlihat saat tumpukan kayu besar tak dapat melewati aliran sungai hingga air meluap ke jalanan. Derasnya aliran sungai yang membawa material kayu ini terjadi pada Jumat malam usai Pati diguyur hujan yang cukup lebat. Hingga pagi harinya, aliran sungai masih dipenuhi tumpukan kayu dan sampah rumah tangga. Air yang mengalir deras bercampur lumpur. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sampah yang menumpuk di aliran sungai. Pemandangan tak biasa ini juga menjadi tontonan warga sekitar. Hingga hari Minggu, luapan air Kali Juwana masih tinggi berada di status siaga 2. Warga pun dihimbau waspada jika curah hujan kembali tinggi karena air bisa meluap ke badan jalan. Hujan deras yang mengguyur Pegunungan Muria sejak Jumat malam tak hanya menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jembatan penghubung antar desa putus diterjang luapan banjir bandang. Hilang. Jembatan penghubung desa Kelaka Klasihan dan Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah putus pasca diterjang banjir bandang pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Muria mengakibatkan jembatan penghubung antar desa tidak bisa dilalui. Padahal jembatan itu adalah jalan utama. Kondisi jembatan yang tinggal separuh mengakibatkan masyarakat harus memutar jauh hingga berkilo-kilometer. Jembatan sepanjang 7 meter ini tersisa puing, sementara di seberang sungai tebing terlihat longsor tersapu banjir. Mereka pun berharap jembatan yang putus secepatnya bisa diperbaiki. Ini jalan utama. Sering dimati. Ada berapa? Ya, di sana tuh itu ya ramai jalan sini semua. Oh gitu. Orang tidak pergi balik gitu. Jadi kalau jembatannya putus, mereka putar lewat mana? Kendil. Lewat Kendil.
lewat jurang satu. Ya. Lebih jauh ya. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejumlah rumah warga hancur tersapu arus banjir dan ratusan rumah lainnya terendam lumpur. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit Sungai Suwatu meningkat drastis hingga memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter. Dari Pati, Jawa Tengah, Fendi Agil, iNews melaporkan. BPBD Kecamatan Pati mencatat 48 desa di 12 kecamatan terendam banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, ratusan rumah rusak, dan belasan lainnya rata dengan tanah. Cakupan wilayah yang terdampak itu kurang lebih ada 48 desa tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati. Ada berapa jiwa Pak yang terdampak banjir itu? Kalau dihitung jiwa itu ribuan ya, yang terdampak ribuan. Mereka masih tetap beraktivitas di tempat sendiri meskipun ada yang sempat terisolir kemarin. Akses jalan menuju Desa Tempur Jepara, Jawa Tengah terputus akibat tergerus arus sungai juga tanah longsor. Kondisi tersebut mengakibatkan ribuan warga di Desa Tempur terisolir. Derasnya arus Sungai Gelis dipicu turunnya hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat lalu dan membuat akses jalan satu-satunya untuk keluar masuk Desa Tempur Jepara, Jawa Tengah terputus hingga 50 meter. Selain jalan terputus, hujan lebat juga menyebabkan lereng perbukitan longsor di 18 titik. Akibatnya 3.522 jiwa dari 1.445 kepala keluarga terisolir. Longsoran ini membawa material tanah dan bebatuan hingga menutup akses jalan serta menimpa 3 rumah warga setempat. Puluhan kambing juga hasil panen kopi juga turut tertimbun material longsor. Pemerintah Kabupaten Jepara telah menurunkan 4 alat berat untuk membersihkan material longsor untuk membuka akses jalan supaya distribusi bantuan bencana serta aktivitas warga bisa berjalan. Ada rumah di daerah kemarin itu 3 rumah yang dekat, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi korban harta ya. Jadi ada beberapa puluh kambing itu sama stok kopi. Itu tertimpa juga? Ya, jadi kena longsoran. Kita tangani secepatnya, termasuk bahwa dalam masa tanggap darurat adalah paling utama adalah pemulihan sarana vital. Upaya pembersihan material longsor terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, relawan, BPBD, serta TNI Polri. Selain itu, BPBD telah mendirikan dapur umum sebagai posko pendistribusian logistik untuk warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Cilegon, Banten terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Cibeber akibat hujan deras. Petugas mengevakuasi puluhan warga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Sambirata, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 1,5 meter lebih. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Cibeber. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Sementara itu, sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cilegon segera menangani masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh, pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Akibat angin kencang disertai hujan deras, dinding rumah kontrakan di Makassar, Sulawesi Selatan ambruk. Akibatnya pasangan suami istri penghuni rumah tertimpa material tembok. Jadi dua orang yang tertimpa. Tim rescue bersama warga berupaya mengevakuasi pasangan suami istri yang terhimpit puing dinding di dalam kamarnya. Untuk mempermudah evakuasi, petugas mengerahkan pemotong hidrolik, sementara yang lainnya bergotong royong dengan warga mengangkat tembok. Setelah lebih dari 1 jam, kedua korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang dan korban tengah tidur di kamarnya. Saat itulah dinding belakang dan kamar ambruk menimpa korban. Jadi 2 kali dentuman, baru saya keluar. Aja teman-teman yang lain keluar, ternyata belum tahu kalau ada orang yang di kamar 10. Ternyata ada tinggal di kamar 10 doa sepasang suami istri. Akibat insiden ini, korban wanita mengalami luka ringan, sementara suaminya mengalami luka berat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang. Beginilah video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski hanya berlangsung beberapa menit, angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Bagian atap dan dinding sejumlah rumah warga rusak setelah tertimpa pohon yang tumbang diterjang angin kencang. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga merobohkan atap sebuah gedung milik Balai Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gudang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Prediksi BMKG bahwa Kabupaten Maros termasuk wilayah yang terdampak siaga, di mana pada hari ini kami mendapat laporan sekitar 4 pohon tumbang yang berada di Desa Kabulo Sibatan, Kelurahan Berwilayah, Kelurahan Desa Bontotalasa, dan di Kelurahan Petuadai sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Maros mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menangkap pasangan suami istri warga negara Pakistan yang menyelundupkan kapsul sabu. Para pelaku menelan kapsul sabu agar lolos dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Dengan tangan terborgol dan berpakaian oranye, Saima Bibi dan Muhammad Jefet warga negara Pakistan tertunduk lesu saat digelandang petugas di aula kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Pasangan suami istri ini nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu sebanyak 159 kapsul dengan berat total lebih dari 1,6 kg dengan cara ditelan untuk mengelabui petugas. Dua warga negara Pakistan baru saja melakukan penerbangan dari Bangkok, Thailand. Meski koper bawaan para pelaku tidak terdeteksi membawa barang terlarang saat melewati mesin X-ray, namun gerak-gerik pasangan suami istri ini nampak mencurigakan sehingga petugas Bea Cukai memeriksa bagian tubuh pelaku dan melakukan uji tes urin. Hasilnya pasangan suami istri itu positif narkoba. Tidak sampai di situ, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Rumah Sakit Bayangkari untuk pemeriksaan ronsen dan CT scan. Hasilnya ditemukan tumpukan barang mencurigakan berbentuk kapsul di dalam perut masing-masing kedua WNA tersebut. Rencananya, sabu akan diedarkan di wilayah Jakarta. Diketahui bahwa MJ yang laki-laki itu menelan 97 kapsul sabu isinya, ya, dengan estimasi berat kurang lebih 1075,9 gram. Dan kemudian yang perempuan SB menelan 62 kapsul dengan estimasi berat 563,33 gram. Total barang bukti diduga sabu mencapai 1,6 gram. 1,6 kilogram. Seluruh tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Subdit 4 Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri untuk pengembangan lebih lanjut. Para tersangka dijerat ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya menyebut OTT KPK terhadap petugas pajak di KKP Padia, Jakarta Utara terkait dugaan suap adalah syok terapi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.